Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum IJMI Bapak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, Bapak Sekjen IJMI Profesor Ja'far Hafsah, para pimpinan dari Yayasan Abdi Bangsa, para inisiator pertemuan pada malam hari ini, termasuk moderator yang juga sama-sama kita hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, yang saya muliakan Bapak mantan Duta Besar Indonesia di Mesir, Bapak Profesor Dr. Bakhtiar Ali. Beliau ini orang tua kita, orang tua kami ketika dulu beliau menjadi Duta Besar. Pak Dubes sekarang, Pak Helmi Fauzi, yang hadir juga yang sama-sama kita hormati. Bang Ilham Habibi yang juga hadir pada malam hari ini, alhamdulillah. Ketua PPMI yang saya banggakan beserta semua kita yang semoga kita semua selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah syukur kepada Allah ya, saya menyampaikan terima kasih kepada IJMI Pusat ya. Kepada IJMI Pusat, Pak Jimli dan rekan-rekan ya. Yayasan Abdi Bangsa juga yang menginisiasi webinar pada malam hari ini. Karena memang secara khusus malam hari ini tajuknya adalah peran dari mahasiswa dan alumni Mesir di Indonesia untuk pembangunan fisik dan rohani Indonesia. Jadi ini suatu kepedulian, suatu perhatian yang saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar di Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Yang kedua, saya juga menggarisbawahi banyak hal yang disampaikan tadi. Dan yang disampaikan oleh Pak Jimli itu dalam sekali sebenarnya. Bagaimana hubungan kita antar negara dan antar rakyat itu akarnya menghunjam jauh sekali ke belakang. Kita tidak bicara tentang hari ini atau kemarin, tapi kita bicara tentang generasi-generasi sebelum kita. Dan memang betul yang disampaikan oleh Pak Jimli tadi, bahwa saya sebagaimana juga para putra Indonesia yang pernah belajar di Mesir, merasakan betul bagaimana apresiasi orang Mesir terhadap anak-anak Indonesia, terhadap mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Itu luar biasa. Jadi saya ingat dalam Suratul Kahfi itu bagaimana Nabi Khidir itu kan membangun tembok ya, menegakkan kembali tembok yang ketika ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kok tembok itu Anda bangun kembali gitu. Padahal penduduk di tempat ini kan tidak ramah sama kita. Lalu Nabi Khidir menyampaikan bahwa tembok ini dimiliki oleh anak yatim yang ayahnya, kedua orang tuanya, wakana abuhuma sholihan. Orang tuanya, ayahnya itu orang baik. Jadi generasi berikutnya itu bisa dapat berkah dari generasi sebelumnya. Anak itu bisa dapat kebaikan bapaknya. Nah itu kami rasakan ya ketika saya misalnya belajar dulu pada awal 90-an di Kairo, bagaimana persepsi orang Mesir terhadap anak-anak Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu luar biasa. Jadi kita diterima dengan terbuka, dengan penuh keramah tamahan, dibantu apa yang bisa dibantu. Salah satu yang sering kami dengar adalah Ahmad Soekarno begitu. Jadi dengan kesukacitaan gitu. Wah, ini Anda ini kan dari negerinya Bung Karno, kira-kira begitu. Jadi Bung Karno itu rupanya menanam satu citra yang luar biasa baik ya. Mungkin karena dulu beliau bersama dengan Jamal Abdul Nasir termasuk pemimpin terkemuka ya dari Afrika dan Asia yang kemudian menggagas konferensi Asia Afrika dan banyak lagi gerakan-gerakan internasional yang mengangkat marwah termasuk marwah Indonesia. Nah, jadi itu akar-akar yang yang sangat terasa ya, ketika kami belajar di Mesir. Dan karena itu saya mengajak
Yang pertama pada malam hari ini, apa sih yang mesti kita lakukan? Menurut saya yang pertama adalah mari kita jaga hal-hal baik yang sudah ada. Jadi kita jaga persepsi, ya, citra yang baik yang ada pada diri orang-orang Mesir terhadap kita yang selalu dianggap sebagai asyiqa, ya, sebagai saudara-saudara kandung. Dan kalau kita bicara tentang bukti dari persepsi baik itu, ya, dari perasaan atau cinta orang-orang Mesir kepada orang-orang Indonesia itu, misalnya bisa kita lihat ilustrasinya bagaimana Al-Azhar. Al-Azhar yang setiap tahun itu membuka pintunya lebar-lebar untuk anak-anak Indonesia belajar tanpa dikenakan biaya. Jadi kalau tadi Ketua PPMI menyebut ada 7.000 lebih, ya, kalau kita bicara unit kos satu mahasiswa misalnya, itu katakanlah $1.000 misalnya, ya, yang seharusnya dia bayar untuk membayar dosen dan segala macam proses pembelajaran, tapi tidak membayar apa-apa. Itu sudah jutaan dolar, ya, kalau kita hitung, kita kuantifikasi dalam jumlah uang tertentu. Nah, tapi tidak pernah ada pembebanan apapun. Jadi mereka itu memiliki satu kesukacitaan dan kebanggaan untuk menerima kita yang dianggap sebagai saudara-saudara mereka, ya, saudara-saudara seagama, saudara-saudara seperjuangan, gitu, ya, untuk belajar di Al-Azhar. Karena itu saya pesan kepada adik-adik saya, ya, yang ada di PPMI sekarang, Anda ini adalah duta-duta Indonesia. Jadi dijaga betul, ya. Jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai melanggar etika kemasyarakatan, ya, melanggar adab yang ada, sehingga kita semua tetap tetap diterima dengan baik. Nah, ini saya perlu tekankan, ya, ini saya arahkan khusus kepada adik-adik saya, karena peristiwa beberapa waktu terakhir, termasuk yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Bapak Profesor Bakhtiar Ali, itu menunjukkan bahwa ada sebagian kecil kita yang tidak aware, ya, yang tidak sadar bahwa kita harus menjaga diri kita dan juga menjaga nama baik bangsa kita. Jadi 1-2 perbuatan oknum itu bisa merusak citra kita secara keseluruhan. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, ya, adik-adik yang sekarang sedang belajar di Kairo. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi bahwa yang ke depan kita perlu membangun kerjasama yang konkret untuk memperkuat kiprah dari mahasiswa dan alumni. Kenapa saya katakan memperkuat? Karena kiprah itu bukannya belum ada. Mahasiswa dan alumni Al-Azhar itu sudah berkiprah di Indonesia, itu bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat catatan sejarah, kan dari 1850-an itu sudah ada anak Indonesia, pelajar Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Kemudian beberapa waktu berikutnya dibentuk Ittihad Tholabah atau Ikatan Mahasiswa, lalu kemudian Al-Azhar memfasilitasi dengan membuat mendirikan Ruwak Jawa, ya. Jadi semacam asrama untuk mahasiswa-mahasiswa dari Nusantara, karena waktu itu belum ada Indonesia. Jadi kiprah dari mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, di Mesir, itu ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan kalau kita baca catatan sejarah, ya, para mahasiswa Indonesia yang ada di Mekah, ya, pada awal abad 20, mereka menggelora semangat untuk memerdekakan Indonesia. Itu salah satunya adalah bahan-bahan bacaan yang dikirim oleh teman-teman mereka di Mesir. Jadi kita tahu ada Al-Urwatul Wusqa, ada Al-Manar, ya, majalah yang dibangun oleh kaum pergerakan di Mesir, itu yang tidak hanya dikonsumsi oleh orang Mesir, tapi juga oleh
pelajar-pelajar yang belajar di Al-Azhar. Kemudian dikirim ke Mekah, dikonsumsi oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di Tanah Suci Mekah, yang ketika pulang, mereka menjadi pionir-pionir kemerdekaan. Jadi saya sering sampaikan kepada teman-teman, adik-adik dalam pertemuan-pertemuan silaturahim, bahwa kita harus ingat, belajar di Timur Tengah itu bukan hanya belajar Islam, tapi juga belajar tentang nilai kebangsaan. Karena itulah yang dulu dilakukan oleh para pendahulu kita. Tidak hanya belajar fikih, tapi juga belajar memerdekakan Indonesia. Maka sekarang ketika kita sudah merdeka, ya penanaman dan pengokohan nilai-nilai kebangsaan, membangun Indonesia yang maju, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan, tidak boleh terpisahkan dari seluruh proses kita belajar di Mesir. Nah, penguatan peran dari para alumni menurut saya memang penting ya, karena sekarang kan era kolaboratif. Kalau kita bicara tentu bisa kita bisa lihat ada Gus Dur almarhum tadi disampaikan oleh Bapak moderator kita, ada Gusmus, ada sekarang misalnya ada Pak Quraish Shihab, Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, salah seorang intelektual Muslim terkemuka, paling terkemuka di Indonesia, itu alumni Al-Azhar. Dan banyak lagi, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para pendakwah, ya, para pembina majelis-majelis taklim, para pemilik dan pengelola lembaga-lembaga pendidikan yang sebenarnya cukup maju di seluruh Indonesia, itu banyak sekali dari alumni Al-Azhar. Dan ada satu hal menurut saya sebenarnya yang yang bisa menjadi modal ya bagi kita alumni Al-Azhar ketika berkiprah di Indonesia. Hal itu adalah miripnya lanskap sosial budaya keagamaan antara Mesir dan Indonesia. Kalau di banyak negara Arab, Timur Tengah katakan itu kehidupan keislamannya sangat konservatif dan cenderung membatasi ya, wacana keislaman itu pada satu aliran tertentu. Maka kalau kita lihat di Mesir, justru Mesir mengajarkan kita bagaimana berpikir terbuka, bagaimana melihat wacana-wacana keislaman itu dengan pandangan yang yang berimbang dan proporsional. Jadi ada kosmopolitanisme di Mesir yang itu sangat berguna ketika kita kembali ke Indonesia, karena Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sedikit tidak mirip dengan di Mesir. Jadi Mesir walaupun mayoritas Muslim, tetapi kekayaan peradabannya itu mewakili cabang-cabang peradaban yang besar-besar di dunia. Demikian juga di Indonesia, kita punya diversitas yang sangat tinggi, keanekaragaman dan keragaman yang luar biasa, sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan lanskap Islam yang keislamannya atau keberagamannya inklusif, itu ketika kita datang ke Indonesia, kita tidak memiliki kesulitan untuk kemudian menghadirkan wacana keislaman yang kalau dalam istilah Grand Syekh itu adalah manhaj azhari wasati, yaitu keislaman dan keberagamaan yang moderat dan proporsional. Nah, ini menurut saya satu keuntungannya bagi kita yang belajar di Mesir. Kita terbiasa dengan perbedaan pendapat dan kita memproses itu dalam kerangka mengapresiasi satu sama lain. Dan itu yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh kita semua di Indonesia. Saya pikir apa yang sering disampaikan oleh Grand Syekh Al-Azhar, Fadilatul Imamil Akbar, pesan kepada alumni Al-Azhar di Indonesia untuk menjaga Indonesia. Kenapa menjaga Indonesia? Karena kata Grand Syekh, Indonesia itu adalah salah satu negara Muslim yang diharapkan untuk menjadi lokomotif kemajuan Islam di dunia. Ya, persis seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi tadi, bahwa kontribusi kita ini ditunggu secara global, umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya berharap kegiatan ini pertama ya tadi bisa membangun kolaborasi ya
antara seluruh pihak, ya, pemerintah. Ada dua sisi tentu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Mesir. Ada kalau pemerintah Indonesia ya tentu KBRI yang ada di Kairo, kemudian ICMI, OIAA Indonesia, dan juga PPMI. Kita berkolaborasi bersama-sama untuk merancang. Kalau bahasa Pak Jimli itu bersengaja, karena memang tidak ada wacana yang terjadi begitu saja. Semua wacana yang mendominasi ruang publik itu berdasarkan pengaturan-pengaturan dan perencanaan. Karena itu kalau kita ingin agar kiprah dari alumni bisa lebih kuat lagi terasa kemanfaatannya oleh masyarakat, maka mari kita merancang bersama-sama langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Malam hari ini menurut saya adalah awal yang baik. Terima kasih kepada ICMI, terima kasih kepada Yayasan Abdi Bangsa, terima kasih kepada adik-adik PPMI, dan bapak-bapak yang ada di KBRI juga yang saya tahu luar biasa ya. Saya bisa bersaksi bahwa saya nggak tahu ya KBRI di luar Kairo ya, tapi selama saya menjadi mahasiswa dan sampai sekarang ya, saya merasakan betul bahwa ujung tombak diplomasi kita ya, secara formal yaitu KBRI itu melaksanakan fungsi yang sangat strategis, yang bahkan saya rasakan jauh melampaui yang yang dibebankan ya. Jadi tidak ada yang wajib-wajib aja dilaksanakan, tapi yang sunnah-sunnah gitu, bahkan yang bukan sunnah muakkadahnya dalam tanda kutip itu juga dilaksanakan dalam upaya untuk membina potensi mahasiswa kita di Kairo. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.